Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa wala, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mendengarkan kisah-kisah karomah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Nabi memuji Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena pengorbanannya yang begitu besar terhadap dakwah Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku tidak tahu sampai kapan aku akan hidup bersama kalian. Oleh karena itu teladanilah dua orang sepeninggalku." Beliau sambil menunjuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan salah satu orang yang awal memeluk Islam dan khalifah pertama sepeninggal Nabi SAW. Berikut karomah beliau yang jarang diketahui banyak orang. Di antaranya dikisahkan dari Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa ayahnya datang bersama 3 orang tamu hendak pergi makan malam bersama Rasulullah SAW. Kemudian mereka datang setelah lewat malam. Istri Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Apa yang bisa engkau suguhkan untuk tamumu?" Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu balik bertanya, "Apa yang kamu miliki untuk menjamu makan malam mereka?" Sang istri menjawab, "Aku telah bersiap-siap menunggu engkau datang." Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa menjamu mereka selamanya." Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mempersilahkan para tamunya makan. Salah seorang tamunya berkata, "Demi Allah, setiap kami mengambil sesuap makanan, makanan itu menjadi bertambah banyak. Kami merasa kenyang, tetapi makanan itu justru menjadi lebih banyak dari sebelumnya." Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat makanan itu tetap seperti semula, bahkan jadi lebih banyak. Lalu beliau bertanya kepada istrinya, "Wahai ukhti Bani Firas, apa yang terjadi?" Kemudian sang istri menjawab, "Mataku tidak salah melihat, wahai suamiku. Makanan ini menjadi 3 kali lebih banyak dari sebelumnya." Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian menyantap makanan itu lalu berkata, "Ini pasti ulah setan." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa makanan itu kepada Rasulullah SAW dan meletakkannya di hadapan beliau. Ketika itu sedang ada pertemuan antara kaum muslimin dan satu kaum. Mereka dibagi menjadi 12 kelompok. Hanya Allah yang maha tahu berapa jumlah keseluruhan yang hadir saat itu. Beliau menyuruh mereka menikmati makanan itu dan mereka semua menikmati makanan yang dibawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kisah yang lain dari karomah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ayahku Abu Bakar Siddiq memberiku 20 wasak kurma. 1 wasak setara dengan 60 gantang dari hasil kebunnya. Menjelang wafat, beliau berwasiat, 'Demi Allah, wahai putriku, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai ketika aku kaya selain engkau, dan lebih aku muliakan ketika miskin selain engkau. Aku hanya bisa mewariskan 20 wasak kurma, dan jika lebih, itu menjadi milikmu. Namun pada hari ini, itu adalah harta warisan untuk 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuanmu. Maka bagilah sesuai aturan Al-Quran.' Lalu aku berkata, 'Ayah, demi Allah, berapapun jumlah harta itu aku akan memberikannya untuk Asma, dan selebihnya untuk siapa lagi, wahai ayahku?'
Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, untuk anak perempuan yang akan lahir. Hadis riwayat Urwah bin Zubair. Menurut Tajuddin As-Subki, kisah di atas menjelaskan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memiliki dua karamah. Pertama, beliau mengetahui hari kematiannya ketika sakit, seperti diungkapkan dalam perkataan, pada hari ini itu adalah harta warisan. Kemudian yang kedua, mengetahui bahwa anaknya yang akan lahir adalah perempuan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengungkapkan rahasia tersebut untuk meminta kebaikan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha agar memberikan apa yang telah diwariskan kepadanya kepada saudara-saudaranya. Kemudian memberitahukan kepadanya tentang ketentuan-ketentuan ukuran yang tepat. Memberitahukan bahwa harta tersebut adalah harta warisan dan bahwa ia memiliki dua saudara perempuan dan dua saudara laki-laki. Indikasi yang menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meminta kebaikan hati Aisyah adalah ucapannya yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang ia cintai ketika ia kaya selain Aisyah putrinya. Adapun ucapannya yang menyatakan bahwa warisan itu untuk dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuanmu menunjukkan bahwa mereka bukan orang asing atau kerabat jauh. Sahabat-sahabat sekalian, karamah lainnya yang dimiliki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menurut Imam Fakhrur Razi dalam Tafsir Ar-Razi dan Tafsir An-Naisaburi menceritakan karamah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat pemakaman beliau, ketika jenazahnya dipikul menuju pintu makam Nabi SAW, lalu jasad mulia Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ternyata mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Ini adalah jenazah Abu Bakar, telah ada di depan pintu. Tiba-tiba pintu makam Nabi terbuka dengan sendirinya dan terdengar hatif atau panggilan tanpa rupa dari arah makam. Masuklah sang kekasih menuju sang kekasih. Kisah karamah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang lainnya, kisah ini disampaikan oleh Imam Az-Zarqani dalam Syarh Al-Mawahib, kemudian disampaikan oleh Imam Al-Qastalani dalam Al-Mawahib dan Imam Al-Yafi'i dalam Raudhur Rayyahin, tentang sebuah riwayat yang datang dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau bercerita, suatu hari ketika kami dan para sahabat duduk-duduk di masjid, datang seorang buta yang lantas masuk dan mengucapkan salam. Kami pun membalas dan mempersilahkannya duduk di hadapan Rasulullah SAW. Lalu si buta tadi bertanya, siapa di sini yang mampu mengabulkan kebutuhanku karena kecintaan kepada Nabi? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung membalas, apa kebutuhanmu wahai saudaraku? Aku punya keluarga yang sama sekali tidak punya makanan. Saya mohon kepada siapapun yang bisa untuk memberikan makanan kepada kami karena kecintaan kepada Rasulullah. Jawab si orang buta. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lantas bangkit dari duduknya dan berkata, baiklah saudaraku, aku akan memberi apa yang kamu butuhkan karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Tak berhenti di sana, si orang tua yang buta tadi masih punya permintaan kedua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kembali bertanya, apakah masih ada permintaan lain? Ada. Aku punya anak perempuan yang ingin aku nikahkan selagi aku hidup dengan orang yang punya kecintaan kepada Muhammad. Jawab si orang buta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun menjawab, aku akan menikahinya karena kecintaanku kepada Rasulullah. Ternyata si orang tua yang buta tadi masih memiliki permintaan ketiga. Apa ada permintaan lain? Tanya lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada. Aku mohon diperkenankan meletakkan tanganku di janggut Abu Bakar Siddiq karena kecintaan kepada Muhammad. Jawab si orang buta. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lantas bangkit dari duduknya dan meletakkan janggutnya di tangan si orang buta, lalu berkata, peganglah janggutku karena cinta kepada Muhammad. Si orang buta pun memegang janggut Abu Bakar dan berdoa, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan janggut Abu Bakar, aku mohon kembalikan penglihatanku.
Setelah membaca doa tersebut, seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatan orang tua tadi. Seusai peristiwa tersebut, malaikat Jibril lalu datang dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan kepadamu salam dan mengkhususkan bagimu segala kemuliaan serta kehormatan. Dan Allah menyampaikan pesan, andaikan seluruh orang buta mengambil barokah dari janggut Abu Bakar, niscaya akan aku kembalikan penglihatannya, dan aku tidak akan menyisakan satupun orang buta di dunia ini. Semuanya aku lakukan karena percikan berkahmu Muhammad dan tingginya kedudukanmu di sisi Tuhanmu." Sahabat-sahabat sekalian, itulah kisah tentang karomah, barokah dan kesaktian janggut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat senior yang banyak berkontribusi dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Karomah dan barokah janggut Abu Bakar tak lepas dari barokah dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang lalu menjadi wasilah bagi terkabulnya semua permintaan. Kisah kesaktian janggut Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini juga bukti bahwa praktik meminta barokah kepada orang soleh sudah dilakukan para sahabat sejak masa Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti meminta pertolongan kepada selain Allah, tetapi menjadikan orang soleh tersebut sebagai perantara bagi terkabulnya doa dan segala permintaan yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah karomah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Asy-Syibli mengutip pendapat Syekh Abu Hasan yang mengemukakan bahwa karomah berfaidah untuk memperkuat keyakinan kepada ilmu, kekuasaan, kehendak dan sifat-sifat azali Allah yang menyatu seakan-akan satu sifat yang menyatu dalam zat yang Maha Esa. Tidaklah sama antara orang yang mengenal Allah Ta'ala melalui mata hatinya dengan orang yang mengenal Allah Ta'ala melalui akalnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.